kita lepas dulu. Aduh. Kak Stef, Ya. kita mau sapa adik-adik juga dong di rumah. Ya. Oke, kita mau bilang selamat tahun Tahun baru baru. adik-adik. Ya. Wah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Ya. Kak Stef, Ya. di hari Minggu ini kita mau mulai lagi dong dia kita Ya. dengan penuh semangat tentunya. Betul nggak adik-adik? Iya. Tapi Kak Stef, hari ini dia ini wah banyak sekali yang mau kita bahas. Ya, terus. Ada tentang penampakan Tuhan Yesus. Wow. Ya, betul. Terus hari Minggu ini juga adalah hari raya anak-anak misioner sedunia. Ya. Wah, adik-adik di sini nanti bertanya apa sih anak-anak misioner? Oke, tapi sebelumnya kita mau menggerakkan badan kita untuk memuji Tuhan. Tuhan. Ya. Kasih Allah itu begitu luar biasa loh Kak buat kita. Ya. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun Betul. selalu ada. Kasih Allah memang seperti Air sungai yang mengalir. Ya. kita mau nyanyikan tapi di tempat yang berbeda. Oke, ayo. Ayo nanti kita mau bilang kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selain itu, damai Tuhan juga selalu menyertai kita. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkat Tuhan juga selalu melimpahnya kita dengan mari kita bilang berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ayo kita mau berdoa adik-adik, siapkan hati, kita mau mengikuti doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih hari ini kami mau mengikuti bina iman anak dengan baik. Kami ingin mendengarkan dan kami juga ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, tadi kan Kak Ros bilang adalah hari anak misioner. Kak Ros mau mengajak adik-adik untuk menjadi anak misioner. Apa sih anak misioner itu? Anak misioner itu adalah selalu berdoa, berderma atau berbagi, lalu membaca kitab suci, lalu bersaksi. Kak, masa anak-anak disuruh bersaksi kan masih kecil? Kalau kita mau bersaksi, salah satu contohnya kita berani membuat
tanda salib, tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, Iya. itu hal yang sangat sederhana Iya. ya. Banyak lagi dengan berbuat, lalu kita juga menyayangi orang lain. Itu juga kita bersaksi lewat Perbuatan kita. perbuatan. Ya. Lewat kata-kata bisa nggak Kak? Bisa dong ya. Adik-adik bisa menghibur, bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Oke, kita mau bilang dong, siapa sih yang jadi bintang misioner nih? Saya, Oh, kita, dan kami, adik-adik semua. semua. Ya. Kita mau nyanyikan ya adik-adik. Siapa bintang-bintang misioner? Ayo. Dengan lagu ini adik-adik tahu siapa bintang misioner itu ya? Siapa bintang-bintang misioner? Saya. Siapa sobat-sobat Tuhan Yesus? Saya. Siapa pewarta kabar gembira? Saya. Berkat Tuhan melimpah di seluruh dunia. Di keluarga aku ada, di sekolah sedang cerah, di gereja siap-siap cinta alam dan sesama, cerdas mencipta berkarya, tentu semua jadi saudara. Di mana-mana, terlibat berbagi berkat. Sekali lagi, siapa bintang-bintang misioner? Kita. Siapa sobat-sobat Tuhan Yesus? Kami. Siapa pewarta kabar gembira? Semua. Berkat Tuhan melimpah di seluruh dunia. Di keluarga aku ada, di sekolah senyum cerah, di gereja siap sedia cinta alam dan sesama, cerdas mencipta berkarya, tentu semua jadi saudara. Di mana-mana, terlibat berbagi berkat. Wah, adik-adik, siapa tadi kita misioner? Kita. Iya, kita, adik-adik, kita semua jadi bintang misioner. Oke, kita sebagai bintang misioner berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sip. Bacaan diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu,
berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bintang. Adik-adik, ini bintang. Kawinda mau ngikutin bintang seperti 3 orang majus dari timur. Mereka berjalan mengikuti bintang, tapi bintangnya tidak seperti ini. Bintangnya itu lebih indah, lebih cantik. Bintangnya sangat istimewa, berbeda dari yang lain. Karena bintang itu bertanda keberadaan Yesus. Jadi 3 orang majus tersebut sedang berusaha mencari-cari keberadaan Yesus, sang raja yang baru lahir. Mereka pergi ke Yerusalem untuk mencari Yesus, bertanya-tanya ke sana sini, di manakah sang raja yang baru lahir tersebut? Kami ingin menyembahnya. Jadi orang majus itu pun sampailah kepada Raja Herodes. Mereka bertanya juga kepada Raja Herodes. Tapi Raja Herodes juga tidak tahu adik-adik di mana Tuhan Yesus berada. Dan ketika mereka mengatakan bahwa sang raja sudah lahir, Herodes pun dalam hatinya marah. Dia takut tersaingi oleh Tuhan Yesus. Jadi Raja Herodes pun berpura-pura kepada 3 orang majus tersebut dengan berkata, "Jika kalian sudah menemukannya, beritahu aku juga ingin menyembahnya." Tapi adik-adik, Herodes tersebut berbohong. Dia berbohong. Dalam hatinya saudara dia takut. Jadi dia ingin memiliki niat yang jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Allah mengetahui rencana jahat Herodes. Jadi Tuhan Allah sudah mempunyai cara untuk melindungi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, 3 orang majus tersebut tetap terus berusaha mencari Tuhan Yesus dengan mengikuti bintang. Mereka terus mengikuti bintang tersebut. Dan akhirnya mereka pun menemukan keberadaan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sudah menemukan Tuhan Yesus, mereka sangat bersukacita. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Epifani, penampakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menampakkan diri kepada orang majus saja, tetapi juga sebelumnya gembala pun bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau menampakkan dirinya kepada semua orang. Nah adik-adik, seperti orang majus yang bersukacita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pun langsung menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka mempersembahkan harta benda mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Zaman dulu, emas, kemenyan, dan mur itu adalah sesuatu yang berharga adik-adik. Jadi mereka mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga mau mempersembahkan yang berharga bagi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak meminta harus harta benda atau sesuatu yang mahal. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus hanya mau kita semua mempersembahkan hati kita. Mempersembahkan, memberikan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Nah adik-adik, kita dapat mempersembahkan hati kita dengan membuka hati kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita melakukan kebaikan, memberikan diri kita menjadi tangan kasih Tuhan kepada sesama kita.
kita berbelas kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita memiliki hidup yang kudus, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pun akan tetap selalu ada di hati kita. Nah, begitulah kita mau mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Adik-adik, 3 orang Majus tersebut yang bersuka cita dan menyembah Tuhan Yesus ketika bertemu dengannya, mereka pun setelahnya memutuskan untuk pulang. Tetapi adik-adik, ketika mereka pulang, Tuhan Allah memberitahu kepada mereka melalui mimpi kepada mereka. Tuhan Allah berpesan kepada mereka, "Wahai 3 orang Majus, kalian jangan bertemu dengan Herodes, dan kalian pulang harus melalui jalan yang lain." Jadi adik-adik, Allah Bapa mengetahui rencana jahat Herodes. Jadi dia memerintahkan kepada 3 orang Majus untuk pulang melalui jalan yang lain agar tidak bertemu dengan Herodes, agar Herodes tidak tahu keberadaan Tuhan Yesus. Nah, orang Majus mau taat pada perintah Tuhan, mau taat pada perkataan Tuhan, sehingga mereka pulang melalui jalan yang lain. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga mau taat pada Tuhan? Apakah kita mau taat pada perkataan Tuhan? Yuk, kita taat pada perintah Tuhan. Caranya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau taat pada papa mama, kita mau taat pada pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Seperti dalam Bina Iman, pengajaran yang disampaikan adalah firman Tuhan yang disampaikan. Jadi apakah kita mau taat pada firman Tuhan? Mau ya? Pasti dong, pasti mau ya. Nah, adik-adik, melalui contoh 3 orang Majus tersebut, kita diajak untuk mau taat pada Tuhan, mau dengar-dengar apa kata papa mama, mau dengar-dengar firman Tuhan, melaksanakannya dalam hidup kita, dan juga kita diajak untuk mau mempersembahkan yang berharga untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik, melakukan kasih kepada sesama. Siap? Kakak percaya adik-adik semua pasti bisa, pasti mau. Semangat adik-adik, salam misioner. Hai adik-adik, kita mau buat aktivitas hari ini. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Ada gambar yang sudah digunting, ada karton coklat yang besar, ada kertas coklat kecil-kecil, ada lem, karton coklat kecil, tema anak misioner ke-178, stik es krim, dan gunting. Jadi kita mau buat apa ya? Nah, kita mau buat kandang domba tempat Tuhan Yesus lahir. Ayo, udah siap ya adik-adik ya? Pertama kita ambil karton coklat yang besar. Nah, ada tandanya ya yang harus digunting, dan sekarang kita pasang lem. Oke, seperti ini adik-adik, dilipat ke bagian alasnya. Yang sebelah kanan, nah sekarang sebelah kiri, dilipat ke bagian alasnya. Nah, sekarang sudah hampir terbentuk seperti kandang domba. Nah, sekarang kita mau pasang atapnya ya, pakai stik es krim. Ada 2 untuk di kiri dan di kanan. Nah, supaya jangan cepat lepas, kita tekan-tekan ya adik-adik ya, biar lemnya nempel terus. Oke? Nih kakak tekan lagi, sekali lagi, biar nggak copot. Iya. Nah, cukup. Sekarang kakak mau pasang gambar bayi Tuhan Yesus. Nah, kakak mau pasang di tengah, di bawah atapnya. Kemudian gambar mamanya, Bunda Maria. Setelah itu gambar siapa lagi ya? Pasti papanya, Santo Yosef. Oke, pasang pakai lemnya nggak usah banyak-banyak ya adik-adik, supaya tidak terlalu lengket. Nah, kemudian, oh ada gembala. Ya, gembala pun turut merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian kakak punya gambar apa lagi ya? Oh, gambar onta. Iya, kita pakaikan lem juga di ontanya. Nah, ditempel di bagian kanannya. Wah, buntut ontanya nggak muat sampai keluar. Nggak apa-apa ya. Lalu
Oh, kita punya gambar raja, ada 3 raja. Supaya bisa berdiri, kakak tambahkan karton kecil di belakangnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ditempel lagi. Supaya bisa berdiri gambarnya nanti. Oke, kita sudah punya 3 gambar Raja Majus. 3 raja dari Majus. Oke, sekarang kita tempel ya di kandangnya ya adik-adik ya. 3 raja ini datang membawa hadiah untuk bayi Tuhan Yesus yang baru lahir. Nah, sudah ada 3. Oke, ditempel. Dipastikan jangan copot ya. Kemudian kakak akan pasang apa lagi? Satu lagi. Oh, ada domba adik-adik. Iya, kita pasang dombanya di dekat raja. Nah, sekarang kita mau pasang apa lagi ya? Wah, alasnya kurang ternyata lemnya. Jadi kakak harus tambahkan lagi lemnya. Nah, supaya bisa berdiri tegak. Oke, semua rajanya juga sudah bisa berdiri tegak. Sekarang kakak mau tambahkan gambar malaikat. Ya, malaikat di atas kandang domba. Kemudian jangan lupa gambar bintang terang. Oke. Nah, karena kita memperingati Hari Anak Misioner Sedunia, kakak tambahkan tema Anak Misioner Sedunia ke-178. Nanti bisa dilihat ya di link yang ada di YouTube. Oke. Sekarang kakak mau tambahkan potongan kertas coklat yang tadi adik-adik supaya seperti jerami. Jadi lebih mirip seperti kandang domba. Nah, sudah jadi deh. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga mendengarkan ulasan dari Kak Winda, lalu juga sudah membuat aktivitas, wah, dan tadi juga memuji Tuhannya dengan hebat. Nah, tadi ada tentang orang Majus yang namanya siapa itu? Karas tahu? BMK. Siapa BMK ya? B. Baltasar. Oh, Baltasar. M. Melkior. K. Kaspar. Oh, Karas kira bakso Malang Karapitan. Bukan. Ternyata Baltasar, Melkior, Kaspar. Oke. Yuk adik-adik kita mau tutup kegiatan kita. Lalu kita mau menyanyikan tentang Tri Raja, yaitu orang Majus tadi. Yuk kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa yang kudus, kami bersyukur atas pertemuan kami pada hari ini. Pada awal tahun ini kami memulai bina online kami dengan semangat yang baru. Berkati kami Bapa agar kami menjadi anak-anak yang bersukacita, menjadi anak-anak misioner. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami panjatkan dengan penanturan putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baru adik-adik nonton baru. Ayo sini kita